Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita di semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein. Nah, protein berasal dari bahasa Yunani yang paling utama berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang kala sulfur, serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Nah, yang kemudian adalah ikatan yang terjadi antara protein. Selain ikatan peptida antara asam amino dan penyusun, juga terjadi ikatan-ikatan yang lain. Ikatan ion pada protein juga terjadi jika di dalamnya terdapat gugus ion logam dan ikatan koordinasi. Misalnya ikatan koordinasi antara ikatan Fe3+ dengan hemoglobin pada darah. Nah, kemudian sifat protein. Nah, yang pertama, sukar larut dan dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang kemudian bersifat atmosfer karena membentuk ikatan Zwiter. Ketiga, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primer. Nah, yang kemudian struktur protein. Yang pertama, struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino. Dan kemudian struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan misalnya. Yang kemudian adalah struktur tersier, interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida misalnya. Nah, kemudian struktur quaterner, struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino, misalnya hemoglobin. Yang kemudian adalah klasifikasi protein. Nah, yang pertama itu protein berdasarkan fungsi biologisnya, misalnya protein enzim, protein hemoglobin, protein cadangan dan lainnya. Kemudian protein berdasarkan struktur susunan molekul. Yang kemudian protein berdasarkan komponen penyusunnya, terdiri dari sederhana dan mutlak. Yang kemudian protein berdasarkan asam amino penyusunnya. Asam amino penyusunnya yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Kemudian berdasarkan sumbernya ada hewani dan nabati. Nah, kemudian adalah fungsi protein. Yang pertama, sebagai sumber energi, protein merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh selain lemak dan karbohidrat. Sama dengan karbohidrat, protein mengandung 4 kalori per gramnya, sedangkan lemak memasok energi lebih banyak, yakni 9 kalori. Nah, yang kedua itu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengetahui jaringan di tubuh yang telah rusak. Nah, kemudian yang ketiga, membentuk antibodi. Protein membantu tubuh membentuk imunoglobulin yang bisa dikenal sebagai antibodi.
Antibodi berperan penting suatu melawan infeksi, bakteri, atau virus. Selain ini, antibodi juga membantu tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit dari bakteri atau virus yang sama kemudian yang keempat, membentuk enzim dan hormon. Enzim merupakan sejenis protein yang ditemukan di dalam sel. Enzim bertanggung jawab terhadap banyak sekali reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya untuk kontraksi otot, menghancurkan racun, dan mencerna makanan. Selain enzim, protein juga membentuk sebagian besar hormon pada tubuh. Hormon bertugas untuk mengirimkan sinyal dan mengatur protein biologis antara sel, jaringan, dan organ. Contohnya adalah hormon insulin yang mengirimkan sinyal dan mengatur proses masuknya gula ke dalam sel tubuh. Nah, itu penjelasan tentang protein.